Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Karyanto, guru mapel produktif teknik kendaraan ringan otomotif, mata pelajaran PSPTKR, yaitu pemberdayaan sasis pemindah tenaga kendaraan ringan, kelas 11. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, dan selalu semangat untuk belajar. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan para pengikutnya. Amin. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai materi brake system atau sistem rem pada kendaraan. Sistem rem pada kendaraan itu mutlak dibutuhkan untuk kenyamanan dan keselamatan pengendara. Sehingga rem itu dirancang satu untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat jalannya kendaraan. Yang kedua untuk menghentikan kendaraan. Yang ketiga untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun sehingga kendaraan tidak berpindah tempat karena kondisi tempat parkir tersebut. Yang keempat, intinya adalah sebagai alat pengaman dan menjamin pengendaraan yang aman. Komponen sistem rem itu sendiri terdiri dari pedal rem atau brake pedal, kemudian brake booster atau booster rem, kemudian master cylinder. Master cylinder nanti akan terbagi ke rem depan dan rem belakang. Rem depan itu menggunakan disc brake dan rem belakang menggunakan drum brake. Dari master cylinder ke rem depan ataupun belakang dilengkapi dengan proportioning valve atau katup penyeimbang serta saluran-saluran hidrolik, baik pipa tekanan tinggi ataupun pipa fleksibel. Prinsip rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan, yaitu energi gerak menjadi energi panas. Kemudian efek pengereman atau braking effect diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua objek. Di sini digambarkan tromor yang berputar bersama dengan roda, kemudian nanti ditahan oleh kanvas sepatu rem, sehingga gerak tersebut akan menghasilkan panas dan akan menahan pergerakan daripada tromol, sementara tromol diikatkan atau berkaitan dengan poros roda, maka pergerakan roda akan melambat apabila diberikan gaya pengereman lebih sehingga akan berhenti. Prinsip dasar kerja rem berdasarkan hukum Pascal, yaitu tekanan zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Kemudian tekanan dibangkitkan oleh master cylinder dan diteruskan ke pipa-pipa saluran dan ke silinder roda pada masing-masing roda. Jadi gaya yang diberikan oleh pengemudi dengan menginjak pedal rem nanti
pada master cylinder ini akan meningkatkan tekanan, dan tekanan ini akan disalurkan melalui pipa tekanan tinggi menuju ke masing-masing silinder roda atau kaliper pada rem depan. Nah, kemudian tekanan itu akan menghasilkan tenaga yang mampu mendorong sepatu rem ataupun kanvas pada masing-masing roda. Cara kerja pedal rem didasarkan pada prinsip tuas yang merubah gaya penekanan pedal yang kecil menjadi besar, yaitu F2 sama dengan F1 kali A per B. Sambil dipahami atau diperhatikan pada gambar. A itu adalah jarak antara pedal dengan titik tumpu pada pedal. B itu jarak pushrod ke fulcrum. Pushrod itu adalah batang penekan pada master cylinder yang mendorong piston. F1 gaya penekanan pedal yang diberikan oleh pengemudi. F2 adalah gaya pushrod. Tipe rem berdasarkan tempatnya itu adalah rem kaki, digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Yang kedua, rem parkir, digunakan terutama untuk memarkir kendaraan supaya tidak berpindah atau bergeser. Yang ketiga, rem tambahan, digunakan pada kombinasi rem biasa yang digunakan pada truk, diesel, dan kendaraan berat. Biasanya ini adalah rem angin. Jadi intinya rem itu adalah rem kaki, rem parkir, dan rem tambahan. Kemudian pada rem kaki itu nanti ada rem hidrolis dan rem pneumatik, yang intinya adalah untuk menghentikan roda. Rem parkir biasanya dengan mekanik. Ini nanti ada yang center brake. Center brake itu nanti bagian kanvasnya itu adalah terletak pada poros propeller. Kalau rem roda belakang ini terletak pada masing-masing roda belakang. Rem tambahan itu adalah exhaust brake atau rem gas buang atau sering disebut dengan rem angin. Rem kaki di sini akan kita bahas, yaitu rem hidrolis atau hydraulic brake. Rem hidrolis itu akan memiliki kelebihan, yaitu lebih respon dan lebih cepat dibanding dengan tipe lainnya. Konstruksinya lebih sederhana, khusus dan handal. Desainnya tuh khusus dan handal. Kemudian digunakan pada kendaraan penumpang dan truk ringan dengan beban ringan. Rem pneumatik atau pneumatic brakes dilengkapi dengan kompresor atau sejenisnya yang menghasilkan udara bertekanan, digunakan untuk menambah daya pengereman. Ini digunakan pada kendaraan berat seperti truk dan bus. Bekerjanya rem hidrolis. Rem hidrolis menekan mekanisme rem dan menyalurkan tenaga rem, dan mekanisme pengereman akan menimbulkan daya pengereman. Jadi intinya pada rem hidrolis itu ada mekanisme kerja dan ada mekanisme remnya itu sendiri.
Untuk mekanisme kerjanya terdiri dari master silinder yang dilengkapi dengan booster, kemudian katup proportioning valve atau katup penyeimbang. Nah, ini adalah mekanisme kerjanya. Sementara mekanisme rem itu ada yang tipe tromol, ada yang tipe piringan atau cakram. Sistem rem hidrolis itu nanti terdiri dari pedal, kemudian booster, master silinder, kemudian disc brake, kaliper, kemudian pad rem piringan, terus rotor rem piringan, kemudian yang ketujuh ada tromol rem, kemudian pelapis sepatu rem, dan sepatu rem. Mekanisme kerjanya terdiri dari pedal, yaitu pedal rem. Daya kaki pengemudi berubah menjadi tekan hidrolik yang bekerja pada sistem rem. Daya kaki itu adalah gaya yang diberikan oleh pengemudi dengan menginjakkan pedal. Kekuatan daya pengereman ditentukan oleh banyaknya penekanan pedal yang dilakukan oleh pengemudi. Jadi semakin kuat penginjakan pedal, gaya pengeremannya akan semakin besar. Kemudian pada pedal ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu memeriksa gerak bebas pedal rem, memeriksa tinggi pedal, dan memeriksa jarak cadangan pedal sebagai bagian dari pemeliharaan. Yang kedua, booster rem. Booster rem berfungsi untuk melipat gandakan daya penekanan pedal sehingga daya pengereman yang lebih besar dapat diperoleh. Mekanisme kerja berikutnya adalah master silinder yang terdiri dari reservoir, kemudian silinder, kemudian saluran ke rem-rem depan dan saluran ke rem-rem belakang. Master silinder yaitu mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidrolis. Dan master silinder itu terdiri dari reservoir tank yang berisi minyak rem, demikian juga piston dan silinder yang membangkitkan tekanan hidrolis. Ada dua tipe silinder, yaitu tipe tunggal dan tipe ganda atau tandem. Master silinder tipe ganda, tandem tipe master silinder ini banyak digunakan dibandingkan dengan yang tipe tunggal atau single type. Master silinder tipe tunggal itu ada 3 jenis, yaitu tipe plunger, tipe konvensional, dan tipe portless. Pada tipe plunger terdiri dari reservoir tank, kemudian ada piston, kemudian ada piston cup, fluida passage, kemudian ada return spring di dalamnya. Kemudian untuk yang tipe konvensional ada reservoir tanks, ada body, ada piston, ada return spring, kemudian ada outlet valve. Yang tipe portless terdiri dari reservoir tank, ada spring, ada inlet valve, kemudian ada outlet valve, ada piston, dan ada connecting rod. Kemudian
yang tipe tandem atau ganda konvensional di dalamnya terdiri dari 2 piston dan 2 return spring atau bekas pengembali. Tipe inilah yang sering atau yang sekarang banyak digunakan. Untuk sambungan pipa rem, dengan mobil dengan tipe FR, yaitu mesin penggerak depan, mesin depan dengan penggerak belakang, yaitu dengan pipa konvensional, dibagi menjadi 2 pada master silinder, bagian roda depan dan 1 saluran bagian roda belakang. Jadi 1 saluran untuk kedua roda depan dan 1 saluran untuk kedua roda belakang. Ini pada penggerak belakang. Untuk yang mobil dengan mesin depan dan penggerak depan, digunakan pipa diagonal. Maksudnya adalah 1 saluran itu dihubungkan dengan roda depan sebelah kanan dan roda belakang sebelah kiri. Yang saluran berikutnya dihubungkan dengan roda depan sebelah kiri dan roda belakang sebelah kanan. Sehingga ada keseimbangan antara keempat roda, baik depan ataupun belakang. Mekanisme kerja berikutnya adalah katup peimbang atau proportioning valve. Ini digunakan sebagai penyeimbang tekanan keempat roda pada saat terjadi proses pengereman. Bisa digambarkan apabila mesin atau mobil dengan mesin depan, beban terberat adalah menumpu pada roda depan, dan pada bagian roda belakang bebannya lebih ringan. Sehingga ketika terjadi proses pengereman, pusat gravitasi akan berpindah ke bagian depan, sehingga gesekan roda depan itu lebih besar dibanding gesekan roda belakang. Hal ini harus dilengkapi dengan katup peimbang supaya gaya gesek atau tekanan yang diberikan kepada masing-masing roda akan mendekati keseimbangan, sehingga tidak terjadi pergeseran roda saat dilakukan pengereman. Jadi intinya, alat ini bekerja secara otomatis menurunkan tekanan hidrolik pada silinder roda belakang. Dengan demikian, daya pengereman atau daya cengkram pada roda belakang akan berkurang. Sebaliknya, pada roda depan, daya pengeremannya ditingkatkan, sehingga saat direm, antara roda depan dan belakang akan sama-sama stabil atau seimbang. Jenis katup peimbang atau proportioning valve itu ada katup tipe P, katup tipe P dengan ganda, kemudian ada LSPV yang dilengkapi dengan load sensing spring. Dan juga ada katup peimbang yang tipe P dan B. Kemudian ada juga dengan jenis katup yang DSPV.
Itu adalah hal yang terkait dengan sistem rem jenis hidrolik. Kemudian sekelumit ada juga rem anti-lock, yaitu anti-lock brake system atau sering dikenal dengan ABS. Rem anti-lock ini diciptakan tidak hanya untuk mencegah terkuncinya roda-roda belakang selama pengereman secara tiba-tiba, tetapi juga untuk mengontrol roda-roda depan agar kendaraan tidak berputar atau slip, serta menjaga pengendalian kemudi dengan baik. Di sini ditampilkan wiring diagram ABS yang bagiannya akan lebih kompleks, tetapi pada mekanisme kerjanya hampir sama dengan rem hidrolik, cuman ada penambahan sensor kecepatan pada roda belakang dan sensor kecepatan pada roda depan, yaitu di masing-masing rotornya. Selain itu juga pada ABS ini dilengkapi dengan ABS aktuator dan ABS komputer, sehingga semua pergerakan yang terjadi pada roda baik depan ataupun belakang, masing-masing kecepatannya akan memberikan input ke ABS komputer. Dari ABS komputer ini nanti akan disampaikan ke ABS aktuator, sehingga ABS aktuator ini nanti akan memberikan tekanan kepada masing-masing roda sesuai dengan beban atau kecepatan masing-masing, sehingga mobil ini tidak akan terjadi loss atau penguncian pada salah satu rodanya. Wiring diagram ini bisa dipahami dan bisa kita pelajari lebih lanjut per bagian saat kita masuk pada pembahasan rem ABS. Kita bisa lihat letak dari komponen-komponen ABS. Di situ ada anti-lock wiring leaks, ada lampunya yang ada di dashboard. Kemudian nanti ada switch lampu rem yang ada di pedalnya. Kemudian ada ABS komputer, ada kontrol rotor ya di masing-masing roda. Kemudian ada speed sensor pada roda belakang dan ada speed sensor di roda depan. Kemudian ada ABS aktuator. Fungsi masing-masing komponen ABS itu, speed sensor depan berfungsi untuk mendeteksi kecepatan roda pada masing-masing roda depan. Speed sensor belakang mendeteksi kecepatan roda pada masing-masing roda belakang. Switch lampu rem mendeteksi tanda pengereman dan mengirimkan ke komputer ABS. Lampu peringatan anti-lock wiring leaks yang ada di dashboard berfungsi untuk memberi tanda agar pengemudi siaga saat anti-lock brake system ada yang tidak berfungsi. ABS aktuator berfungsi untuk mengontrol tekanan minyak rem pada masing-masing silinder. Display dengan sinyal dari komputer ABS. ABS aktuator berfungsi untuk bersama dengan sinyal-sinyal dari masing-masing speed sensor. Ia menghitung jumlah akselerasi dan deselerasi dan mengirim sinyal-sinyal ke aktuator ke pengontrol tekanan minyak rem. Kesimpulan materi pada pertemuan kali ini, kita telah membahas tentang fungsi sistem rem, komponen-komponen sistem rem, prinsip kerja sistem rem, dan tipe-tipe rem sesuai penempatannya, serta bagian dari mekanisme kerja rem
sekilas tentang rem ABS dan fungsi-fungsinya. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan atau yang telah dipelajari bersama dapat kita pahami dan bisa menjadi kemanfaatan sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dengan semangat dan ikhlas.